Papa sih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh Bapa di surga, kami gak sekedar menyanyi, tapi ini pengakuan iman kami. Bapa sungguh baik, bahkan tak terhitung kebaikan-Mu dalam hidup ini. Makin tua usia kami, sebenarnya kami itu makin kenyang dengan kebaikan Tuhan. Habis-habisnya selalu baru tiap pagi. Bahkan setia Tuhan itu besar atas kami. Tapi seringkali kami yang tidak tahu diri. Seringkali kami yang nggak tahu berterima kasih. Seringkali kami menuntut dan mengomel. Tapi kami bersyukur Papa sabar atas kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Burjon Vetholsen yang membuka pintu rumahnya buat kami berfellowship malam hari ini. Memberkati mereka bersama dengan semua keluarga, anak, cucu, menantu mereka. Dan perjuangan pergumulan untuk mereka. Terima kasih Bapak sudah pimpin kami semua sepanjang hari ini. Baik yang bekerja, baik sibuk apapun juga. Sehingga malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Anugerah Tuhan luar biasa. Saudara kami mengikuti dari rumah lewat live streaming. Bahkan beberapa yang di Indonesia masih belum tidur, Tuhan hadir juga untuk mereka. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengurapi kami untuk kami belajar akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat malam semua. Jadi Indonesia selamat tengah malam, selamat pagi. Yang di Papua sudah pagi. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Ayo Cikin duduk, sibuk apa? Ambil apa? Ada yang perlu pulpen nggak? Nanti kalau udah duduk tanya pen. Iya ayo, ada yang perlu pulpen? Baik. Kodok aja. Udah, siap semuanya? Oh, saya tanya, siap semua belajar? Siap. Puji Tuhan. Ya. Siapa masih ingat janji Tuhan dalam
Ratapan 3 ayat 23. Selalu apa tiap pagi? Baru. Selalu baru tiap pagi. Amin. Itu Ratapan 3 ayat 23. Secara fakta yang namanya manusia itu senang hal baru atau hal yang lama? Yang betul. Suka terima hadiah tidak? Suka. Saya mau buktikan ternyata salah. Loh, kok tertawa? Saya bongkar ya. Kita menjawab kalau ditanya namanya manusia senang hal baru tidak? Jawabannya iya. Tapi fakta tidak. Renungkan dulu. Kok bisa? Nah, saya buktikan. Yang namanya manusia suka ngomong nggak? Aku ingat yang dulu. Yang dulu. Yang dulu. Ya. Tapi bilang enggak. Bukan waktu masih kecil. Sweet memories. Bukan sweet memory. Ayo, yang kita, ya jujur ya, yang kita selalu ingat-ingat justru yang pahit. Bukan yang manis. Betul? Kita menjawab kalau ditanya, senang halal baru tidak? Oh iya. Tapi faktanya tidak. Ributnya suami istri karena dua orang suka ngomong ingat yang dulu. Ingat yang dulu. Kenapa tertawa? Ingat yang dulu. Betul? Bahkan siapa sering berkata, ingat Mama Ye ngomong apa dulu sebelum kita menikah? Padahal menikah sudah 50 tahun. Berarti ngomongin siapa itu? Ngomongin mama mertua. Betul nggak? Mama Ye ngomong apa dulu waktu kita mau menikah? Saudara, perhatikan. Jadi masalah dalam hidup kita bukan masalah uang. Bukan masalah penyakit. Kenapa kita masih bisa dendam, sulit mengampuni? Kenapa kita mengalami itu semua? Karena ingat yang dulu, dan yang dulu. Jawab ya atau tidak? Ya. Mengapa firman Tuhan sulit kita hafal, tapi firman tetangga nyantol terus? Betul tidak? Lu saya tanya iya atau tidak? Iya. Padahal tetangga sudah 40 tahun kita pindah dari Indonesia ke Belanda. Masih ingat-ingat? Nah, berarti ada kontradiksi, ya, ada kebohongan, ketidakjujuran dalam hidup kita. Maka itu yang namanya masalah adalah bagian ini. Kalau Papa di surga selalu menyediakan yang baru. Kapan yang baru Papa sediakan? Tiap pagi. Jangan lupa tiap pagi. Enggak harus jam 6. Jam 6. Jam 6 buat Tuhan sudah siang itu. Jam 4. Iya. Jadi kalau Papa menyediakan segala sesuatu itu baru tiap pagi. Tapi manusia senang yang lama. Betul? Yang dulu. Saudara, ini masalah yang terbesar dalam hidup kita. Coba renungkan. Kalau dunia berkata orang hidup itu kan berjalan. Walaupun lumpuh tetap berjalan pakai rollstool, pakai kursi roda tetap jalan, bukan? Nah, kalau kita berjalan itu maju atau mundur? Awas salah jawab. Maju. Tapi faktanya Mundur. Nah itu dia. Kenapa kita faktanya mundur? Karena ingat yang dulu. Dulu waktu saya masih kecil, kalau dengar orang tua ngomong, for the orloh. Saya pikir apa ya for the orloh? Ya, sebelum perang. Saya dulu mikir, kenapa ya orang-orang tua ini ngomong sebelum perang ada apa ya? Saya mana ngerti sebelum perang dulu ada apa? Zaman normal. Kenapa? Dia bilang zaman normal. Iya, zaman normal. Sekarang nggak Apa-apa normal. masih murah semuanya segala macam. Saudara, semanis apapun masa lalu, dengar ya. Sebagus apapun masa lalu,
yang namanya sudah lalu itu sampah. Loh, betul tidak? Disebut sampah karena sudah lewat. Nggak bisa dipakai lagi. Loh, betul tidak? Jadi masa lalu kita semanis apa, sepahit apa, itu sampah. Kok nggak jawab sih? Amen. Betul tidak? Ya. Sampah. Sudah kotor. Karena nggak dipakai lagi. Tapi yang namanya manusia, sampah disimpan, dikantongin, kasih tulisan tanggal sekian, tahun sekian. Loh, betul tidak? Terus kalau nganggur dibukain lagi. Ini tahun 74 ini. Oh, ini tahun 76. Ingat jalan-jalan ke Italia pertama kali dulu. Oh, ini tahun 81 sampai ini. Udah capek buka-buka, bungkus lagi. Taruh lagi. Simpen lagi. Saudara, jadi masalah kita bukan tentang uang, bukan tentang penyakit, bukan tentang ini, tentang itu. Karena sampah-sampah kita tumpukin semua. Ya atau tidak? Berapa banyak di antara kita diam-diam tertawa sendiri? Hihi. Kenapa? Dengan raca. Nah, ya toh. Ingat yang dulu lagi. Kalau nggak diam-diam nangis sendiri. Aduh, seandainya. Hari ini kita harus bertobat. Setuju? Buang semuanya. Hidup ini berjalan. Dan berjalan itu maju. Bukan mundur. Tapi faktanya banyak kita yang mundur. Karena ingat yang dulu lagi. Kalau ingat yang dulu kenangan manis? Sama, nggak ada gunanya. Ya, sudah lalu. Sudah lalu. Kalau itu manis sekalipun, kita bisa banding-bandingin. Kok enak yang dulu ya? Kok sekarang nggak enak ya? Betul tidak? Nah, terus maunya gimana? Apa? Apa Burjo? Apa dia bilang nggak dengar? Dienaki. Betul, dienaki. Dibikin enak. Betul. Dibikin enak itu buat apa di hari ini. Saudara, kata kerja waktu, kalau Inggrisnya tenses, bahasa Belandanya apa itu? Gramatiknya. Verleden tijd. Ja. By the time? Verleden tijd. Ini bukan verleden. Oh. Tenses. Oh, tenses. Itu Inggrisnya tenses. Kalau bahasa Belandanya apa ya? Ada tuh? Grammatica. Ya, gramatikanya itu. Gramatika. Ya, tensesnya apa bahasa Tenses. Belandanya? Zinnetje. Nee. Nee. Gramatika. Tenses itu keterangan waktu, ya. Ya. Contohnya present tense, Ya. ya. Past tense. past tense. Nah, itu Belandanya Future. apa? Verleden. Adleh. Nee. Adleh? Nee. Bukan juga ya. Oke, ngerti maksud saya ya? Ya. Nah, tenses Alkitab itu present tense. Ngerti nggak? Nah, ini saya nggak tahu Belandanya apa itu. Contoh, doa Bapa kami. Kata waktunya kapan? Tensesnya apa? Hari ini. Hari ini. Vandaag. Tegenwoordige tijd. Present tense. Nah itu, tegenwoordig, Tegenwoordige tijd. tegenwoordige tijd. Bisa ngerti ya, panjang. Precies. Nah, contoh ya. Hanya Alkitab yang ada kata pada hari ini. Lihat kalau kita baca Perjanjian Lama. Pada hari ini jikalau engkau mendengarkan firman Yahweh Tuhanmu. Pada hari ini. Betul? Saudara, ini beda loh. Buku apa saja di dunia nggak ada yang penulis pada hari ini. Betul tidak? Nggak ada. Semua buku tulisannya pada waktu itu, nanti, dulu, suatu saat. Tapi Alkitab ini hari ini kata-katanya. Lo ngerti nggak? Artinya firman Tuhan ini up to date. Dia bukan kuno. Hari ini itu luar biasa. Kalau saudara buka lagi 1 Samuel 17 contohnya, nggak usah sekarang ya, karena waktu di rumah. Waktu Daud menghadapi Goliat, ini perang belum terjadi. Daud masih ada hadapan dengan Goliat. Tapi 3 kali ditulis
Daud berkata kepada Goliat, pada hari ini juga aku akan serahkan daging tentaramu kepada burung-burung buas di padang belantara. Pada hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau di tangan kami. Pada hari ini dunia akan tahu bahwa Tuhan yang disembah Israel itu Tuhan yang hidup. Pada hari ini. Padahal belum terjadi. Nah, semua kata, semua kalimat di Alkitab yang ada kata pada hari ini. Ngerti nggak maksudnya? Dibaca 100 tahun yang lalu bunyinya. Dibaca 50 tahun yang lalu. Dibaca 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi saudara dan saya kalau mau menang, menikmati semua janji-janji Bapa di surga, hiduplah pada hari ini. Jangan hidup di waktu yang dulu. Betul? Karena di waktu yang dulu Papa kita nggak ada di situ. Dia adanya di mana? Ada hari ini. Ini hidup yang Tuhan janjikan. Tadi selama menunggu acara dimulai, saya lagi kontak seseorang yang lagi punya masalah berat. Ya, sampai sekarang dokter juga nggak tahu penyakit anak ini apa. Nah, ini masih tunggu tes 2 kali lagi. Saya bilang pada dia, lebih baik percaya Tuhan daripada panik, takut, nanti bagaimana. Untuk apa? Iya, tapi bagaimana? Nah, itu bagaimana lagi? Tunggu biar Tuhan yang berbicara. Karena hari ini dia bekerja untuk kita. Amin. Jadi waktu Papa kita di surga, itu hari ini. Immanuel. Masih ingat kata Immanuel? Artinya apa? Tuhan selalu beserta kita. Kapan? Nah, ya selalu hari ini. Tuhan tidak akan menyertai kita di hari yang kemarin. Lu ya atau tidak? Karena kemarin kita nggak ada di situ. Kita adanya di kapan? Hari ini. Ingat ya, manusia dibatasi dengan 3 waktu. Betul? Kapan? Kemarin, hari ini, besok. Nah, Tuhan eksisnya nyatanya di kapan? Hari ini. Betul? Nah, yang hari kemarin sudah kita lewati. Yang hari besok belum sampai. Nah, ingat ya, setan tidak ingin kita hidup di hari ini. Setan itu kalau nggak bisa dorong kita ke belakang, dia dorong kita ke depan. Coba renungkan. Ini sama-sama salah. Kalau kita didorong ke depan, masih ingat orang Jawa bilang dijongkrok, no? Ya. Nah, kalau setan mendorong kita ke depan, maka orang ini khawatir hidupnya. Besok bagaimana ya? Aduh, besok bagaimana ya? Nanti bulan depan bagaimana ya? Ini kalau orangnya nggak bisa ditarik ke belakang. Nah, sama-sama rugi. Ngerti? Orang yang khawatir itu artinya kecepatan ke depan. Coba renungkan. Orang khawatir itu khawatir besok atau untuk kemarin? Kalau orang khawatir. Nah, padahal besoknya saya nyampe belum? Ya sudah. Oh, hari ini masih di sini kok mikirin besok. Ingat loh. Jadi setan itu ingin cari kelemahan kita. Kita lebih gampang dibawa ke belakang terus, atau kita lebih mudah didorong ke depan. Itu setan. Pokoknya setan tidak ingin kita ada di hari ini. Renungkan itu. Betul tidak? Maka itu orang susah tidur karena 2 hal ini loh. Kalau nggak karena mikirin yang dulu, mikirin yang besok. Capek nggak hidup kayak begitu? Bukan, goblok, maaf. Goblok. Betul tidak? Untuk apa nginget yang kemarin sudah lewat?
Untuk apa kecepatan besok belum nyampe? Halo, ada orang nggak ini? Maka itu Papa berkata hari ini, selalu baru tiap pagi. Jadi yang kemarin sudah lama nggak mungkin dikasih, yang besok belum nyampe juga nggak dikasih. Yang dikasih hari ini. Ini yang luar biasa. Saya nggak tahu istilah kedokteran, tapi berapa tahun terakhir ini kenapa ada teori pengobatan baru, orang itu didiamkan memorinya, dihilangkan. Apa istilahnya? Riset lagi ya, kan bisa begitu. Supaya nggak tahu pikiran. Ngerti nggak? Saya lupa istilah kedokterannya itu. Jadi diberi obat supaya nggak mikir orang itu. Jadi didiamkan. Terapi baru ya. Iya, ada itu Mama. Supaya nggak stres, nggak capek. Justru orang yang kuat mikir itu orang bahaya loh. Mikir terus nggak bisa istirahat. Betul? Yang enggak dipikirin. Nggak bisa tidur. Lah malah nggak bisa tidur. Renungkan saudara. Maaf jangan tersinggung saya ngomong. Ini penyakitnya orang tua. Kita belum tua ya. Lo serius? Itu penyakitnya orang tua begitu. Mikir saja. Sudahlah. Coba tenang, rileks gitu. Betul? Kok susah amin sih ya. Amin. Apalagi mau dipikirin. Apalagi sudah hidup di Belanda. Semuanya ada jaminan dari pemerintah. Harusnya lebih banyak khawatir kan di Indonesia sana. Apa? Kenapa? Mungkin bilang dia mikir tahun depan mau beli mobil, jangan mikir tahun depan ya. Iya. Nyari udah. Jadi besok beli maksudnya. Mobilan. Tuh, Kin udah nabung tuh, John. Saudara, betul nggak kalau kita lihat firman Tuhan ini? Ya. Jadi kita harus hati-hati karena setan ingin cari kelemahan kita. Betul. Swaknya di mana? Mm-mm. Kalau kita swaknya di bagian belakang, terus muncul semen lama-lama itu. Aneh bukan? Ingat firman susah, ingat yang dulu-dulu gampang. Itu kurang ajarnya setan itu. Betul? Nah, kalau kita nggak bisa dikalahkan di belakang, didorong kita. Besok gimana ya? Minggu depan gimana ya? Makan enggak? Makan enggak? Gampang ke rumah Cikin pasti makan. Itu kulkas saja sampai 3 saja. 4 atau 3? 4 sama di belakang. 4 sama di belakang bayang. Ya, 5. Oh 5, wih. Ada 5. Tapi kurang 1. Hah? Masih kurang juga. Jadi gak usah dikhawatirkan apa juga. Amin. Amin. Betul? Matius 6 kita buka. Matius 6. Ayat 31. Ini ayat sekolah minggu loh saudara. Betul ya, Matius 6 itu gak usah khawatir. Matius 6, 31. Ayo kita baca. Mau bahasa Belanda boleh, bahasa Indonesia boleh, silakan. Matius 6 ayat 31. Sebab itu, Ya. Terus sebab itu? oh semua enggak sama-sama. Oh enggak tahu ya, enggak apa-apa. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan Stop. berkata. Stop dulu. Sebab itu janganlah kamu. Khawatir. Siapa yang bicara ini? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang bicara, kita nggak nurut, dihukum nggak? Kalau nggak nurut, dihukum tidak? Dihukum, nggak nurut kok. Nah, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jadi kalau kita khawatir, Dihukum. melawan namanya. Ya. Betul nggak? Ya. Kalau kita khawatir, berarti kita melawan. Kurang ajar nggak kalau melawan Tuhan? Kurang ajar. Nah, itu dia. Ulang dari depan. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Ya, apakah yang akan kami makan? 1, Apakah yang akan kami minum? 2, Apakah yang akan kami pakai? 3. Oke? Jangan khawatir. Lalu kita ngomong, apa yang akan aku makan, minum, pakai?
Nah, ini bukan soal sekedar makan, minum, pakai. Alkisali, untuk di Belanda hal ini terjamin. Tapi maksud Tuhan Yesus ini bicara tentang seluruh segi dari hidup kita. Ngerti nggak maksudnya ya? Makan, minum, pakai itu kan kebutuhan dasar manusia. Jadi nggak cuma soal makan, minum, pakai. Kalau di Belanda nggak perlu khawatir soal ini, jaminannya ada. Ngerti ya maksudnya? Pokoknya jangan khawatir tentang apa saja. Apa saja. Segala sesuatu. Terus ayat 32. Semua itu dicari. Nah, stop dulu. Semua itu makan, minum, pakai tadi. Yang cari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, yang cari bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Saya tanya, kita kenal Tuhan kita tidak? Kenal. Betul? Loh, saya tanya kok ragu-ragu. Kenal. Betul? Yakin? Yakin. Second? Saya Berarti ikut cari enggak? Enggak. Ayo. Ikut cari enggak? Enggak, karena sudah dijamin. Iya. Faktanya? Masih nyari. Nah, itu dia. Gimana sih dia? Namanya manusia. Lah, ya, tapi ini firman tadi seperti tanya. Coba bahasa Belandanya, ayat 31. Ayo, 31, 32. Ayo, bahasa Belanda mana? Ya itu biasa. Ada? Cari dulu. Ayo, cari. Yang sudah ketemu, siapa ayo? Bahasa Belanda sudah ketemu. Ya, silakan. Oh, enggak. Indonesia. Ya, enggak apa-apa, supaya lengkap. Tinggal di Belanda kok. Ayo, 31, selesai ini. Met dat soort. Jangan baca kamu. Jerman itu. Enggak, Jerman, Belanda. Iya. Selesai. Baca. Susah ntar kamu ah. Ayo, singkat aja. 631. 6 Matius 6. Ya, Matius 6 ayat 31. Ada ayo, cepat. Oh, baca. Matius 6 31 ya. Saya nggak bisa. Bahasa Belanda itu. Isbel. Tomat. Nah, coba baca yuk. Terjemahan apa itu? Vertaler apa? Jangan yang kuno betul. Enggak. Baru. Wehil. Matius 6:31. Ya. Mana 31-nya? Kasih aku lihat. Ya, sudah dapat sudah cari. Ya, dengerin dulu sudah nih. Ayo. Maak u dus geen zorgen Geen zorgen. Ya. over wat u zult eten Mhm. of aantrekken. Terus cuma itu aja. Cuma itu aja. Nah, Eten en? ini ada Aantrekken. Iya, coba. Matius 6 ayat 31 ya. Ah. Vraag je dus niet de zorg af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden. Kleden. Het is apa namanya? Zaman baru. Cuma baru ya, oke. Terus ayat 32-nya. Terus Ria. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen Nah, heidenen. Ongelovigen. Kita bukan orang kafir. Kita bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Amin. Jadi kita yang kenal Papa nggak boleh cari itu. Kenapa nggak boleh cari? Lihat kalimat berikut. Kenapa nggak boleh cari? Bahasa Belandanya pakai apa? Jullie hemelse Vader, Nah, jullie hemelse Vader. Karena Papamu yang di surga. Ini jaminannya. Mengapa kita nggak boleh khawatir dan nggak boleh ikut cari semua? Karena yang dicari semua itu hanya orang-orang tidak mengenal Tuhan. Yes. Karena Papamu yang di surga. Ini jaminannya. Saya tanya, apa arti kalimat Papamu yang di surga? Itu artinya apa? Papamu yang di surga. Ayah kita. Iya, bapak jadi kita. Papa kita itu, Di surga. iya, apa artinya? Yang di surga itu ada artinya loh. Apa? Papamu yang di surga, itu artinya Maha Tinggi, Maha Tinggi, bukan cuma yang gampang. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Oke. Papa yang punya surga, gitu loh, kok susah benar. Loh betul Oh, tidak? ya surga betul. Iya toh. Kalau Papa kita yang di surga, berarti yang punya surga. Iya. Ya. Kalau dia punya surga, berarti dia punya semuanya. Maka itu kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu cari. Yang cari hanya the hidden, yang belum mengenal Tuhan. Terjemahan barunya apa tadi sesirit? Ongeloof. Ongelovig. Kita ini percaya. Maaf saudara. Dari awal tadi saya sudah buktikan.
Saya tanya, kita suka yang baru enggak? Iya, faktanya Enggak. suka yang lama. Ya. Betul? Tadi saya tanya lagi, kalau kita sudah yang lama itu sampah, ngapain kita simpan? Sekarang kita ketemu lagi ya. Kita ini percaya tidak? Betul? Kalau percaya, nggak boleh ikut-ikut cari yang enggak. Halo? Lo betul tidak? Kalau percaya. Betul? Tapi faktanya, nah itu terus gimana ini maunya? Saya bingung. Bukan bingung. Karena kita nggak serius percaya dengan Bapa di surga. Iya, betul ya. Kita tidak serius. Kita meragukan Dia. Betul? Bukan Maaf. meragukan, tapi kita mau dengan kekuatan sendiri. Itu sombong. Ya, maksudnya, Hmm. ya, mungkin karena masih daging gitu kali ya. Ya itu harus berubah. Ya, betul. Harus berubah. Gampang kok berubahnya kembali jadi anak kecil. Betul nggak? Anak kecil itu nggak pernah khawatir. Ya. Coba, walaupun mungkin di antara kita nggak ada yang pernah ngalami ini, tapi ngerti. Contoh, kalau suatu hari anak kita masih kecil-kecil ya, terus ngomong, papa mama besok nggak tahu lo mau makan apa, nggak punya uang. Kira-kira anak-anak kecil itu sikapnya bagaimana? Acuh. Acuh, betul. Ayo, nangis? Enggak. Enggak. Cuek. Ya. Kenapa? Dia percaya. Apa mereka nggak dengar? Apa mereka nggak tahu papa mama nggak punya uang? Dia nggak pikirin. Tahu, nggak ikut mikirin. Di otak anak-anak, papa mama tuh pintar. Ya. Besok pasti bisa cari duit lagi. Bisa makan. Bisa makan. Betul? Jadi untuk menggenapi apa yang kita pelajari hari ini, supaya kita nggak khawatir lagi, hidup ini present tense, hari ini kembali jadi anak. Kenapa? Ada suara apa tadi? Jadi anak, betul? Gampang nggak kalau begitu? Nah ya sudah, Tinggal minta duit. tinggal minta duit. Nggak ada minta aja. Iya, oh ada papa. Ingat, Yulu Himmelse Vater, papamu yang di surga, itu penting. Amin. Ngapain? Kalimatnya, papamu di surga, Tahu semuanya. tahu bahwa Memerlukan. kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Ya. Amin. Sekarang bacakan itu cuma baru ayat 32-nya. Iya. 32. Iya, 32 ya. Yang kuat, yang kencang suaranya. 32. Udah, 30. Iya. 32. Nah, tersusul ya? Dia suka loncat-loncat. Oh iya, tersusul ya. 32 susul ya. Coba. 32 ya? Ya. Oké. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie weet wel. alles nodig hebben. Amin. Alles nodig. Semua yang kita perlukan. Semua. Maaf ya saudara, saya mau berikan pertanyaan ini. Coba mikir baik-baik sebelum jawab. Siapa yang percaya kalau hidup kita betul-betul nurut? Ya, harus nurut. Enggak bengkok-bengkok, enggak kiri kanan, lurus. Hidup benar, takut Tuhan. Enggak usah minta macam-macam, papa itu tahu menurut ayat ini. Ya. Amin. Betul atau tidak? Betul. Nah, maka itu kalau doa jangan panjang-panjang. Oh, enggak ada yang hamil. Amin. Amin. Untuk apa doa panjang-panjang kalau papa tahu semuanya? Amin. Betul? Betul. Malah Tuhan keberbekan, tahu kata keberbekan? Apa? Pusing. Bising. Berisik. Berisik. Kamu itu ngomong apa? Maaf, sering kali doa kita itu memberitahu Tuhan.
ngajari. Ngajari Tuhan. Loh, betul tidak? Perlu nggak setan dikasih tahu? Nah, Dia tahu kok. Justru ini banyak yang marah. Nggak apa-apa lah, silakan. Buat saya setelah ngerti Matius 6 ayat 31 sampai 32 ini, justru murid Yesus orang Kristen kalau doanya panjang-panjang, justru kentara dia itu hidupnya nggak benar. Loh, kan tadi saya tanya. Ini loh faktanya ya. Ya, pelan-pelan ya. Tadi kan saya tanya begini. Siapa yang percaya kalau hidup kita nurut, taat, sungguh-sungguh dengan Tuhan, gak usah banyak ngomong, Tuhan tahu. Sama seperti anak-anak. Betul nggak? Jadi kalau dibalik, yang doanya panjang-panjang, suka memberitahu Tuhan, berarti bukan anak Tuhan. bukan anak Tuhan. Anak Iya, Tuhan. hidupnya Oh, belum beres bukan. gitu loh. Maka itu perlu Tuhan diyakinkan. Amin. Tolong dong Tuhan, tolong dong Tuhan. Padahal dia tahu. Oke, saya pakai ilustrasi papa mama dengan anak-anak. Matius 6:32. Akan tetapi papamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya ini. Contoh, anak-anak yang masih kecil, bajunya robek dikit. Yang pusing siapa? Orang tua. Ya, si anak. Enggak. Malah senang pakai baju robek-robek karena enak. Lo betul tidak sih? Sepatu rusak dikit, anak-anak nggak pusing. Yang pusing apa mah? Lihat, waktu anak kita masih kecil baru panas dikit aja, anak-anak lari sana, main di sini. Yang pusing Orang tua. orang tuanya, takut nanti kalau ngumpul sendiri gimana. Itu loh ayat ini. Akan tetapi papamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi yang dipentingkan sekarang bukan doa yang panjang-panjang, yang dipentingkan hubungan. Iya. Betul? Komunikasi itu hubungan dengan papa yang akrab, yang rileks, itu luar biasa. Betul. Betul ya? Ya. Begitu mendekat kepada dia. Nggak usah banyak ngomong. Anak-anak kita nggak usah banyak ngomong, kita tahu kok dia lagi butuh apa. Yang penting hidup kita taat. Maka itu hiduplah. Kenapa tak ada masalah? Maka itu hiduplah pada hari ini, bukan yang kemarin, bukan untuk besok. Hari ini selesaikan dulu. Itu 34. Coba baca 34-nya. Bahasa Belanda atau? Ya, boleh dua-dua. Indonesia, Belanda, mana duluan? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Oke, bahasa Belandanya. Maak u geen zorgen voor de dag van Geen morgen. zorgen ya, van morgen. Oke. Zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag geeft al genoeg aan een eigen probleem. Amin. Setiap hari ada persoalan sendiri. Ya. Ini loh masalahnya. Nah, kalau setiap hari Al-Qadah apa eigen problem? Eigen probleem. Eigen problem. Al-Qadah setiap hari ada masalahnya sendiri. Renungkan ya kalimat ini. Kalau setiap hari ada masalahnya sendiri, sombong betul kita menyelesaikan masalah yang belum terjadi. Loh, betul nggak? Betul, betul. Ngapain? Betapa bodohnya kita ngurusin masalah sudah lewat. Ya. Setiap hari El-Qadah Masalahnya masing-masing. ada masalahnya sendiri tiap hari. Yes. Ini selesaikan dulu. Sudah, hari ini mau lewat, tidur. Amin. Tidur. Jangan tidur bawa masalah. Nggak bisa tidur. Malah gak bisa tidur.
Kalau nggak bisa tidur, masalah kecil, besok kita bangun marah-marah. Betul nggak? Orang kurang tidur, bangunnya pagi gimana? Marah-marah, kesel. Padahal masalahnya kecil. Karena malam nggak tidur, besok bangun marah-marah, capek. Masalahnya tambah gede. Nah, padahal besok ada masalah baru lagi. Tapi double. Masalah yang kemarin kita nggak selesaikan. Wow, kiri numpuk. Gepeng. Atau kata gepeng. Karena tertekan berapa masalah, nggak selesai-selesai. Maka itu hari ini selesaikan dulu. Percaya Tuhan pegang hari esok. Amin. Ya udah, kita jalani lagi hari esok. Yang hari ini. Besok. Yang kemarin sudah lewat, biarin. Ayo, suami istri yang sering ribut karena kenapa 2 hari lalu nggak begini loh, 2 hari lalu diomongin sekarang. Ada nggak suami istri ribut karena yang kemarin dulu, minggu lalu? Sudah lewat. Misalnya minggu lalu naik mobil berdua terus nabrak, wah sampai urusan ke bengkel semuanya itu nggak usah diutak-atik lagi, sudah lewat. Biasanya kan, itu sudah bilang ya jangan begitu. Betul nggak? Terus saling nyalakan. Nggak habis-habis hidup ini. Ya sudah, yang sudah lewat ya sudah. Setuju? Setuju. Betul ya? Ada besok. Hari ini kenapa? Makanya dibilang plug dedah. Belum dedah. Plug dedah. Plug, Jadi Petiklah hari Ya. Nah, hari ini ya betul. nikmatin hari ini ya. Nikmati. Habisin nanti itu, sekarang sebenarnya lodenya. Besok masak lagi cikin. Coba sambil jangan dihabisin, ntar sakit perut. Siap ya untuk melihat hari ini ya? Amin. Oke, Filipi 3:13. Nanti kita harus hidup dengan benar mulai hari ini. Filipi 3:13. Ayo, baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Amin. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkap. Menangkap itu di depan. Aku belum tahu depan itu mau dapat apa. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Jadi kalau ke depan belum ditangkap, lupakan yang di belakang supaya hari ini beres. Itu maksud ayat ini. Coba bahasa Belandanya. Apa itu? Ayat 13. Ja. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt Amin. en richt me op wat voor me ligt. Amin. Wat voor me ligt. Jelas ya, jadi ayo lihat hari ini apa yang Tuhan sediakan. Besok kita tunggu, yang kemarin kita sudah tinggalkan. Maka hidup seperti ini akan luar biasa. Amin ya saudara. Enak kan sekali. Kenapa? Sesuai ketemu Filipi 3 ayat 13. Jadi indah sekali. Maka itu beban hidup jadi tambah berat karena kita nggak taat pada firman Tuhan. Hidup jadi tambah berat karena kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Kita melihat yang kemarin. Kita lihat yang besok. Ya belum dilihat apa-apa, belum terjadi. Rugi hidup seperti itu, saudara. Amin. Sungguh percaya kalau firman ini kita hidupi akan luar biasa. Sungguh ya. Betul. Ayat terakhir. Efesus 3 ayat 20. Nah ini loh. Kalau doa-doa kita rasanya belum nyampe ke surga, nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi. Sering nggak kita doa nggak yakin sendiri. Tuhan dengar nggak ya? Coba ulangi lagi. Efesus 3 ayat 20. Maaf, saya harus ngomong ini dulu. Sering nggak kita sudah sembahyang,
tapi nggak seger gitu loh, nggak yakin. Terus kita ulangi lagi bukan? Ngomong lagi, sudah 3 kali nih. Kok nggak yakin ya? Ulangi lagi sampai 4 kali. Tetap nggak yakin juga. Yang pusing Tuhan. Ya. Ngomong itu lagi, ngomong itu lagi, ngomong itu lagi. Ayo, maaf ya. Senang nggak kalau ada orang ngomong ulang-ulang hal yang sama pada kita? Pikun itu namanya. Bukan. Karena orang tuh nganggap, jangan-jangan dia nggak dengar. Coba ngomong lagi. Tersinggung nggak kita? Lu kira gua budak? Nah maaf, Tuhan juga begitu. Seringkali kita sudah sembahyang, kita nggak yakin, nggak percaya Tuhan dengar atau tidak. Ulang lagi. Udah? Kok ya coba ulang lagi. Tuhan nggak suka udah seperti itu. Nah ini janjinya. Efesus 3:20. Baca 1, 2, 3. Bagi dialah yang Ya. dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Amin. Bagi dia, bagi Bapa di surga, yang dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi artinya gini loh saudara. Kalau doa kita itu bisa diukur 10 meter misalnya. Maka Tuhan bekerja 100 kilometer. Ya. Kalau kita mikir sesuatu, saya percaya semua kita pernah ngalami ini. Begitu beratnya beban sampai nggak bisa mikir. Pernah nggak ngalami? Ya. Ya sudah. Kalau nggak bisa mikir jangan dipaksa. Nanti korslet loh otaknya. Maaf, lo betul nggak? Karena Papa bisa kerja lebih jauh dari yang kita pikirin. Bahasa Belandanya coba bacakan. Sesingkat God ya. kan oneindig veel meer doen dan wij kunnen ooit bidden en beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Amin. Amin. Jauh lebih dari yang kita doakan, kita pikirkan. Itu Papa kita. Sudah tahu. Maka itu mulai hari ini kalau doa jangan banyak ngomong, jangan panjang-panjang. Tuhan pusing. Seberapa pendeknya pun doa kita menurut ayat ini, Tuhan bisa kerja lebih jauh, lebih panjang lagi. Kalau sudah nggak bisa mikir, jangan dipaksa mikir. Betul, malah nggak bisa tidur. Betul. Iya toh, lebih baik anak kecil. Jangan tersinggung saya pakai kalimat ini ya. Kita ini bodoh atau pintar sebetulnya? Maaf, jangan tersinggung. Jujur. Tergantung apa? Nah, nggak ada kata tergantung. Umum saja. Kita ini bodoh atau pintar? Pintar lah. Pintar lah, kalau bodoh kan IQ-nya rendah sekali. Bukan kata IQ. Secara fakta, kita ini bodoh. Pendapatan dari ini. Binatang jauh lebih pintar dari kita. Loh, kok nggak percaya? Iya betul. Betul, sapi itu nggak pernah pakai jaket, nggak pernah kerikan, nggak pernah pilek. Loh, Tuhan sudah menciptakan Loh, memang gitu. bukan, kita kan lebih pintar harusnya dari mereka. Burung, kalau winter, kalau hujan mana pakai atap sarangnya. Ya, ya. Loh itu, luar biasa. Kenapa? Kehujanan. Ya makanya nggak apa-apa. Serius. Kita takut kehujanan. Ya makanya mereka santai aja. Maaf, mereka itu makan apa saja nggak pernah dicuci atau digodok, nggak mencret. Kita ini sudah dicuci, direbus, mencret juga. Maaf, untuk apa saja mereka lebih mencret. Maka itu gini saya tanya. Jadi secara fakta kita ini bodoh. Kenapa? Ada virus satu masuk ke tubuh kita. Nah, virus yang nggak kelihatan kan? Segede ini bisa apa badan ini? Bisa KO. Ya, betul tidak? Itu loh manusia. Maksud saya begini. Sudahlah, kalau pinter, mikir terus, oke lah. Ini udah bodoh. Ya habis mikir. Sudah bodoh, mikir terus ngapain? Jadi bego. Iya, lebih baik
berserah. Betul nggak? Sudahlah. Ayo, pasien ke dokter. Tapi pasiennya ngomong terus. Ngajari dok, dulu saya begini dok, saya ngobat ini dok, ini dok, dulu gitu dong dok. Kira-kira kalau saya jadi dokter, iya, ini pasien diapain? Ya udah, kamu jadi dokter ya. Lu ada nggak pasien ngajar dokter ngomong? Oh, iya. Indonesia banget. Iya. Makanya itu kita harus ngerti. Kalau kita mau datang kepada dokter, segala dokter, so diam, biar dia yang ngurus. Amin ya. Jadi Efesus 3:20 itu pegangan kita. Udah, kalau kita sudah kehabisan kata-kata, udah nggak bisa mikir lagi tentang masalah ini. Ini, aku percaya Tuhan bisa bekerja lebih jauh dari yang aku doakan dan pikirkan. Amin. Dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ada tabisku maju. Kita berdoa. Ya terserah. Mau ngomong apa? Mau doa, mau ngomong lagi, boleh. Nambah. Iya, iya. Terima kasih. Ini nggak perlu ditambahin, udah lebih dari cukup ya. Makan kekenyangan nanti muntah. Yang penting didengar dan dilakukan. Amin. Mari kita berdoa saja. Bapa di surga, hari-hari kami lalui dengan kebodohan, dengan kelemahan dan ketidakpercayaan. Betapa luar biasanya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Tidak pernah membiarkan kami. Hari lepas hari kami boleh rasakan pemeliharaan, pembelaan, perlindungan-Mu, penjagaan yang luar biasa. Engkau begitu menjagai kami. Kasih-Mu tidak terukur oleh kami. Begitu besar, begitu panjang, begitu dalam, begitu indah. Tak terpikirkan oleh kami. Ajar kami Tuhan di hari-hari kami yang semakin lama, semakin dekat pada perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Untuk melihat hari-hari kami dengan bijaksana. Tidak selalu mengandalkan kemampuan kami sendiri Tuhan untuk hal-hal yang harus kami hadapi besok. Karena kami tahu zaman terus berubah, keadaan terus berubah, kebutuhan